Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Khutbah kita kali ini tetap mengikuti prokes yang tidak akan terlalu lama sesuai anjuran yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, 2 kali Ramadan dalam kondisi wabah COVID-19, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun tidak mengurangi rasa sikot kita, kekuatan kita, iman kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan perintah Allah, wabil khusus melaksanakan ibadah puasa kita. Sempurnanya jumlah bilangan puasa kita sehingga kita menyempurnakan kembali dengan mengagungkan Allah, bertakbir, bertahmid, menyatakan dengan sesungguhnya dan secara hakikat yang maha besar adalah Allah, yang maha untuk dipuja dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah kita, takbir kita bisa diamalkan di 11 bulan yang akan datang untuk tetap mengagungkan Allah, untuk tetap beriman kepada Allah, untuk tetap kita takwa kepada Allah dalam kondisi dan apapun yang terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenarnya, takwa yang semurni-murninya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Sahabat Ali bin Abi Thalib menutupkan dengan kata yang penuh hikmah dan bijak, dikutip oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitab As-Sulamut Taufiq, tamamun ni'mah al-mautu al-Islam. Sempurnanya nikmat itu, seagung-agungnya nikmat itu, sebesar-besarnya nikmat itu adalah meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin sidang Id rahimakumullah, tentunya tidak mudah dalam kondisi saat ini di mana semua lini bergetar, lini kehidupan bergoyang, ekonomi juga demikian. Tentunya
sesungguhnya kita harus semakin taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takbir yang kita lafalkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya yang maha agung, maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berikhtiar agar kita tetap istiqamah di dalam iman. Yang pertama, jangan mudah emosional. Relaksasikan diri, senantiasa berzikir kepada Allah di dalam situasi dan kondisi saat ini. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakinkan bahwa di ujung kesulitan, faida faragta fansab wa ila rabbika farghab, bahwa di ujung kesulitan, di ujung ujian, di ujung wabah, kalau kita beriman kepada Allah, ada anugerah yang terindah dari Allah, yakni rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang sabar, yang tidak hanya soleh tapi sabar menghadapi kesulitan, sabar menghadapi kesulitan ekonomi, sabar kehilangan mata pencaharian, sabar yang lainnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang keempat, selalu memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Wal afina anin nas. Sifat orang yang muttaqin itu adalah pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Allah memerintahkan untuk kita memberikan maaf dan menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Dan yang kelima, senantiasa bertaqarrub kepada Allah. Sidang Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di tengah kondisi wabah yang terjadi saat ini, wabil khusus di Indonesia, kita masih mampu berbuka puasa bersama walaupun dalam prokes. Kita mampu sholat tarawih dan witir walaupun dalam prokes. Kita mampu mendengarkan tausiah walaupun masih dalam wabah. Kita mampu dan mampu, tapi saudara kita di Palestina, saudara kita di Masjidil Aqsa, selalu dan selalu Bani Israel, selalu dan selalu Zionis Yahudi menembaki saudara-saudara kita saat salat tarawih. Bahkan 8 keluarga di kampung Gaza diusir, rumahnya ditempati oleh Zionis Yahudi. Laknatullah. Allahu Akbar. Saat Presiden Amerika pertama menduduki jabatan, Donald Trump memberikan usulan agar Yerusalem yang pinggir adalah ibu kota Palestina, sementara kota yang lama adalah untuk Yahudi. Kita harus tahu bahwa di kota lama Yerusalem itu ada Masjidil Aqsa. Presiden Palestina langsung protes, Presiden Turki langsung protes, umat Islam langsung protes. Kenapa? Masjidil Aqsa adalah punya kita. Masjidil Aqsa adalah ruh kita. Masjidil Aqsa adalah iman kita. Masjidil Aqsa adalah akidah kita. Masih sedikit umat Islam yang mengetahui Masjidil Aqsa. Kita harus berani mengatakan Masjidil Aqsa adalah ruh kita, iman kita, Islam kita. Hadirin sidang rahimakumullah. Mengapa Masjidil Aqsa adalah ruh kita, iman kita, takwa kita? Ada 4 kata para ulama. Yang pertama, tempat
Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tempat kiblat pertama umat Islam. Yang ketiga, tempat yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tempat para nabi dan rasul Allah. Kita harus tahu yang empat ini. Ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada anak-anak kita agar ruh Masjidil Aqsa ada dalam jiwa kita. Agar ketika orang teriak-teriak bebaskan Palestina, kita juga ikut teriak paling tidak dengan doa. Jangan diam. Masjidil Aqsa adalah ruh kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Tempat kiblatnya pertama umat Islam saat Rasulullah berada di Madinah. 3 tahun Rasulullah menghadap ke Al-Aqsa. Ditambah 16 atau 17 bulan sehingga 4 tahun 4 bulan Rasulullah menghadap sholatnya ke Masjidil Aqsa atau Al-Quds. Namun orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di Madinah meledek, menghina Rasulullah. Tuh, nabinya umat Islam pun menghadap kepada kiblat kita, sehingga Rasulullah menangis, ya Allah, bagaimana ini? Sehingga Allah mengabulkan doa Rasulullah. Turunlah Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka sataral masjidil haram. Saat ini kau palingkan mukamu ke Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Mengapa Allah tidak melangsungkan Rasulullah dari Makkah, dari Ka'bah ke langit 7, bahkan ke Rob, bahkan ke Mustawa, bahkan ke tempat yang Jibril pun tidak sanggup menemani? Karena kecintaan ke Masjidil Aqsa, karena kesucian Masjidil Aqsa, karena kemuliaan Masjidil Aqsa, sehingga perjalanan Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis langsung ke langit 7, bahkan yang lebih atas dari itu. Ini menunjukkan semuanya kemuliaan Masjidil Aqsa. Rasulullah 2 kali saat kecil pernah ke Al-Quds. Rasulullah pernah 2 kali ke Palestina. Rasulullah pernah 2 kali ke Masjidil Aqsa. Yang pertama saat dibawa oleh Abu Thalib berdagang. Yang kedua saat Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan ruh iman kita, ruh takwa kita untuk mencintai, untuk memuliakan Masjidil Aqsa. Semoga Zionis Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Zionis Israel dilemahkan oleh kuasanya Allah. Semoga saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal bawba wal fahsya'a wal munkar was suyup wal mukhtalifata was sadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum. Allahumma sabbit imanahum wa anjalis sakana ala qulubihim wa wajada sufufahum
Allahumma ahlikal kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan kaum-kaum musyrikin. Ya Allah, hancurkan kaum-kaum Yahudiyin. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Semoga doa kita di hari raya ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.